Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan tips dan trik tentang mikrotik. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dan trik tentang mikrotik kembali, akan tetapi kali ini berbeda. Saya tidak sendirian karena di samping saya sudah ada Pak Valens Riyadi. Sore, Mas. Sehat, Pak? Sehat. Tapi lebih sehat yang ini kayaknya. Oh iya, nggak beda jauh kayaknya. Jadi kurus banget. Ya. Kali ini kami berdua akan memberikan atau akan mendiskusikan masalah basic configuration. Ya, konfigurasi awal yang harus dilakukan sebelum nanti kita masuk pada misalnya kayak firewall, symbol queue, dan sebagainya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja saya akan mencoba mengulik tentang konfigurasi dasar dari ahlinya ahli lah ya. Core of the core. Core of the core lah. Ya, siapa lagi yang tidak kenal dengan Pak Valens Riyadi di dunia mikrotik gitu ya. Nah, di awal sebelum kita melakukan konfigurasi yang lebih lanjut lagi, ini kenapa Pak harus ada basic konfigurasi gitu Pak? Oke, jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, beli mikrotik begitu sampai rumah dicolok kok nggak connect. Ya, betul. Satu itu. Kedua, kalaupun bisa masuk ke Winbox, saya harus ngapain? Oh iya. Begitu masuk Winbox Betul. menunya Betul. banyak banget. Saking banyaknya jadi kita nggak tahu nih mau konfig yang mana dulu. Gitu. Dan Pak. dari semua video yang ada di channel Mikrotik Indonesia, ini video yang paling laris itu yang konfigurasi dasar. Oh, ini video ini yang remake. Ya, betul. Remake kenapa? Karena mungkin sudah nggak up to date. Mungkin menu-menu Winbox-nya sudah ada yang lebih baru. Sudah ada fitur-fitur yang lebih baru lagi. Makanya kita buat remake untuk konfigurasi dasar. Oke. Nah, untuk melakukan basic config itu apa Pak? Kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan gitu? Mungkin yang sebelum kita ngonfig, satu hal kita harus menentukan alokasi IP dulu. Ya, betul. Jadi biasanya kalau kita langganan internet itu kita dapat IP dari provider dari ISP. Yes. Tetapi IP di network lokalnya itu kita yang tentukan. Betul. Ya. Nah, itu kita harus tentukan dulu dan itu akan digunakan untuk semua komputer yang ada di jaringan kita, untuk WiFi, untuk hotspot dan lain-lain. Ya, satu itu. Nah, kita bisa memilih dari beberapa range IP. Range IP private ya? Ada 3 range ya, bisa dilihat betul. detailnya. Kita pilih salah satu, tapi juga misalnya ada 10, 0,0,0/8, tapi nggak perlu /8. Betul. Kegedean, ya /24 aja lah kalau buat berarti network. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan PC atau klien di jaringan. Di jaringan lokal. Tapi untuk network awal, network kecil, biasanya kita pakai /24. Itu cukup untuk 200-an komputer ya? Ya, 254. 200 komputer cukup. Jadi kalau bingung soal notasi subnettingnya, udah /24 dulu aja. Ya, itu rumus paling gampang. Nah, itu berarti sebenarnya secara cakupan besarnya itu sebenarnya masuk ke desain jaringan. Ya, kita desain jaringannya. Desain jaringan. Jadi ada jaringan publik, ada jaringan lokal. Ya, berarti itu masuknya kayak semacam topologi berarti topologinya, Pak. betul, Ya, topologinya ya. Nah, dari topologi berarti nanti kita harus tahu WAN atau internet itu masuk di ether berapa atau menggunakan fiber optik atau apapun tergantung providernya berarti ya. Ya, jadi kita untuk connect internet itu kan pasti ada sumbernya. Ya, sumber internetnya. Pasti ada sumber internetnya. Nah, itu bisa Ethernet, betul. Bisa fiber optik, bisa wireless juga. Oh iya, karena banyak juga ISP yang juga menggunakan wireless ya untuk distribusinya. Iya. Nah, dan terakhir bisa LTE juga. Oh, betul. Bisa seluler. Ya. Bisa juga kita pakai router yang ada interface selulernya. Betul. Sama aja, ya. Nah, berarti ada banyak, nanti kita bahas ya lebih detail bagaimana langkahnya, mana yang istilahnya itu static IP, ada yang DHCP, ada juga server-server yang lain, nanti kita bahas detail. Ya. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah mendesain atau istilahnya itu membuat topologinya dulu gitu ya.
Nah, selain topologi apa Pak? Mungkin aplikasi atau mungkin software apa? Kalau aplikasi yang kita butuhkan ya Winbox ya. Winbox ya. Winbox bisa di-download di mikrotik.com. Senjatanya orang mikrotik lah ya. Mikrotik ID ada Winbox ya. Atau kalau terpaksa nggak bisa download Winbox, nanti juga bisa connect menggunakan WebBase-nya sebenarnya. WebBase ya, WebVic lah ya. WebVic ya istilahnya. Jadi semua router mikrotik itu ada interface webnya. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kayak router ini ada 10 interface gitu ya. Colok di port 2 sampai 10. Ya. Ya, 2 sampai 10 itu bisa. Itu kita kalau nanti connect laptopnya ke sana di HCP kita akan dapat IP private. Ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah lihat ini router apa, ini adalah RB 4011 Ya, atau 4011. Yang di sini ada ya, bisa dilihat di depan ada 10 Ethernet sama satu SFP. Kemudian ada wirelessnya juga, dan di sini yang keren itu adalah wirelessnya sudah quad chain ya. 4 chain. Ya, 4 chain istilahnya seperti itu. Jadi nanti kita bisa manfaatkan di sini bisa Ethernetnya, bisa juga ada wireless. Nanti kita bisa manfaatkan untuk membangun jaringan di kantor, mungkin di kampus, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, topologi sudah, kemudian Winbox aplikasi sudah Pak. Sudah. Nah, selanjutnya apa ini Pak kira-kira Pak kita langkahnya? coba connect aja udah. Oh gitu. Ya, kita coba connect. Nah, pada saat kita connect, satu hal jangan connect di port 1. Kenapa itu Pak? Karena diproteksi sama mikrotik sebetulnya. Oh, ada bawaan config-nya. Ada bawaan config. Jadi router-router yang lain yang kayak hub AC yang 5 port itu yang putih-putih itu ya, itu jangan kita coba connect di port 1. Oke. Cobanya di port 2 sampai belakang nggak apa-apa. Oh, iya. Satu itu. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, "Pak, saya mau Winbox di port 1 nggak bisa." Nggak bisa, ya. Nggak kelihatan routernya. Nggak terdeteksi ya. Iya. Jadi kita connect-nya di port non power 1, selain power 1. Oke, berarti kalau di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada dua kabel. Kabel yang pertama ini sebenarnya disimulasikan sebagai sumber internetnya gitu ya Pak? Iya, jadi port 1 itu yang kita pakai biasanya untuk connect ke ISP-nya, ke providernya. Nah, port 2 ini yang kita pakai untuk connect ke laptop. Ya, dua ini nanti connect ke laptop, istilahnya untuk LAN-nya, untuk konfigurasinya gitu. Betul sekali. Oke, di sini berarti kita coba pakai aplikasi Winbox ya Pak? Iya, Winbox dan udah colok. Nah, kemudian kalau kita buka Winbox-nya udah kelihatan ada satu router, ada IP-nya 88.1. Kalau teman-teman pengen mengakses lewat web, bisa mengakses ke IP tersebut 192.168.88.1. Iya, itu default IP-nya. Artinya, tapi ini kita coba pakai Winbox dengan MAC address. Yes. Nah, bedanya apa? Bedanya kita klik di MAC address-nya, jangan klik di IP. Kalau di IP kita connect-nya ke IP. Karena itu kita connect-nya ke MAC address. Yes. Kemudian login-nya admin Tanpa password. tanpa password. Ya, Kosong. Ya, bukan diketik kosong teman-teman ya. Nanti kalau diketik kosong malah nggak bisa login. Oke, Jadi kita admin connect. tanpa password. Nah, ini Oh, ini berarti default config-nya ya? muncul konfigurasi bawaan. Ini yang membuat kita nggak bisa connect lewat port 1, membuat kita nggak bisa Winbox di port 1. Ya. Kemudian tadi ada IP juga dari sini. Yes. Nah, karena itu kita hapus. Kenapa harus dihapus Pak? Ini kita belajar ngeset dari nol. Oh, Ya. oke. Kita belajar ngeset dari nol, karena itu kita hapus dulu aja. Nanti teman-teman kalau memang mau nyoba pakai default configuration juga bisa sebetulnya. Yes. Tapi di sini di video ini kita coba hapus semuanya dulu. Nanti kita akan buat satu-satu settingannya. Takutnya nanti kalau kita bikin setting malah jadi Bentrok. tumpang tindih sama default config-nya. Kita klik remove configuration. Berarti nanti dia langsung menghapus semua default config yang ada, berarti nanti dia kosongan lah Fresh istilahnya. kosong. Ya. Yes. Kita remove configuration dulu aja ya. Ya, biar kosongan. Remove. Nah, ini akan restart. Oke. Kita tunggu beberapa saat setelah di remove, kemudian nanti dia akan up. Menghapus semua konfigurasi. Ya. Kemudian dia akan up lagi. Kita tunggu setelah up lagi. Oke. Berarti sebenarnya kalau config defaultnya ini udah hilang, misalnya kita mau remote lewat Ether manapun, nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Tidak ada masalah. Ether 1 sudah tidak ada firewall yang ngeblok, Iya, betul. masih bisa. Tapi biasanya memang Ether 1 biasa dipakai untuk ke sumber internet. Iya, kita skenariokan seperti itu. Ya. Ya. Kita sudah connect lagi sekarang. Kita lihat tidak ada IP address, tidak ada settingan yang lain, bersih sama sekali. Firewall nggak ada semua.
Ya. Oke. Oke, kita akan mulai set. Pertama kali kalau saran saya adalah ganti password. Oke. Ya. Ya. Itu karena untuk keamanan juga. Iya, Karena apa? karena nanti begitu IP-nya publiknya Betul, udah nempel, betul. langsung ada yang nyerang Iya, biasanya. iya. Ya, itu istilahnya itu menjaga. Jadi sebelum kita connect internet, lebih baik itu passwordnya diganti dulu. Karena bisa jadi nanti dari ISP itu IP-nya public. Nah, nanti kalau IP-nya public, di istilahnya ada serangan dari luar, mikrotiknya admin kosong, masih defaultnya. Kan sekarang semua orang juga udah tahu gitu ya Pak ya. Iya, udah Bahwa hafal. login ke mikrotik itu username admin, passwordnya kosong. Jadi Kita lebih ganti aman. di sistem user. Ya. Kalau saya biasanya lebih senang kita buat user baru Alasannya Pak? supaya adminnya nggak di brute force. Oh iya. Ya. Ya. Misalnya usernya di sini user, Yes. usernya user atau bisa dengan nama apa aja sebetulnya. Kemudian, nah jangan lupa grupnya full. Full itu berarti istilahnya love you itu full. yes. Kemudian password, nah ini harus diisi passwordnya, jangan sampai tidak diisi, diulangi lagi. Kemudian kita apply, oke. Nah berikutnya adalah adminnya yang kita dimatikan. Ya, tujuannya biar tadi tidak ada orang yang coba login pakai Ya. yang admin ya, Ya. di brute force lah istilahnya itu ya. Tapi pastikan username passwordnya hafal, jangan sampai Betul, lupa. betul. Ya. Kalau enggak nanti ruwet urusannya. Yes. Harus hafal. Kemudian jangan lupa itu adalah grupnya full. Ya, administrator istilahnya. Sampai merah-merah Full. itu Ya. full. Nah, baru yang lama kita Yang admin nonaktifkan. dinonaktifkan. Ya, Yes. kita nonaktifkan. Kemudian kita akan coba login ulang. Ya, kita akan coba login ulang. Ini sudah dengan Username dan user password yang baru. Ya. Nah, Oke, masuk. yes. Berarti saya belum lupa. Banyak yang lupa ini Betul, kayak gini karena soalnya. saking amannya mikrotik itu yang benar-benar tahu itu yang inputkan passwordnya. Jadi kalau kita misalnya lupa, ya mau nggak mau berarti harus di reset config semuanya. Dan harus net install dan Hilang lain-lain. semuanya. Ya. Jadi itu harus dokumentasi tentang username sama password itu harus memang disimpan betul-betul. Betul. Usernya udah. Kemudian berikutnya saran adalah ganti nama. Identity. Sistem identity. Oke. Ini bisa apa aja, bisa router rumah misalnya. Ya. Oke. Nah, ini nampaknya di mana sih? Nampaknya di atas ini. Oh, jadi nanti begitu kita remote itu kita yakin bahwa itu memang router yang kita tuju, yang Tidak kita salah mau router. config. Ya. Apalagi tadi pas Tidak Winbox itu salah kan router. ada nama-namanya itu kelihatan betul, juga di betul, situ. betul. Oke. Kemudian sekarang sudah ini 2 langkah awal untuk mencegah jangan sampai orang masuk dan juga jangan sampai Kita sendiri yang Keliru. salah router. Ya. router. Berikutnya adalah interface ke atasnya ke internetnya. Oke. Nah, tadi kita coba simulasikan sumber internet itu masuk di Ether 1. Ether 1. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk LAN atau untuk ke arah jaringan lokal itu kita gunakan di sini adalah Ether 2. Nah, berarti kita set yang mana dulu ini, Pak? Oke. Kalau saya lebih senang ngeset yang ke atasnya dulu. Ke ISP dulu ya, Iya, ke provider dulu Cuma ya. ini ada tipsnya. Kadang-kadang ada yang suka pakai bridge. Ya. Untuk Jadi ke karena gini, kita mungkin sekarang Ether 1, tapi ternyata Ya. besok Ether 1-nya rusak. oh, Kita pindah ke Ether oke, 4 gitu. oke, Nah, oke. kalau kita lakukan semua konfigurasinya itu berbasiskan Ethernet, Mm-mm. nanti rule-nya harus diganti semua. Betul. Ya kan, firewall segala yes, macam iya. udah banyak diganti semua. Iya. Nah, karena itu ini saya contohkan kita bisa memanfaatkan bridge. Contohnya gini, kita buat bridge ya, jadi ada bridge. Nah, di sini kita buat mau namanya apa? Misalnya ini adalah bridge untuk WAN. One ya. Oke. Ada bridge untuk WAN. Mhm. Ya. Sekarang tinggal Ether yang mau untuk WAN-nya yang mana? Ether 1 kan? Secara fisik mana yang akan dipakai untuk ke sumber internet gitu, Pak? Betul. Untuk sementara sih kita baru pakai satu, Pak. Ether 1 ya. Ether 1 ya. Nah, di sini kita masukkan bridge port. Hmm, Bridge port kita tambahkan di sini Ether 1, bridge-nya masuknya bridge di 1. bridge one. Iya. Nah, nanti kalau misalnya Ether 1-nya sampai rusak atau misalnya wah ini ganti dengan SFP gitu kan. Mm-mm. Kan nggak mungkin Ether 1 SFP-nya. Iya, iya. Nah,
tinggal kita SFP-nya yang kita pindah Dimasukkan ke Bridge One. Oh, oke. Jadi SFP masuk di Bridge One, secara fisiknya nanti tinggal dipindah ke Ethernet fisik yang memang kita butuh. Misalnya Yang tadi baru SFP ya berarti kita pindah ke SFP. Iya, Nah itu untuk meminimalisir nanti ada rule lain yang harus ngubah-ubah semuanya. betul. Ya. Kemudian ini asumsi sekarang misalnya yang paling sederhana, kita pakai DHCP client. Ya. DHCP client IP, DHCP client. Nah, anggap dari ISP kita dapat DHCP. Dapat otomatis lah ya Ya, istilahnya. otomatis. Nah, Ya. tinggal gimana? Tinggal add aja sebetulnya, add interface-nya di sini. Interface-nya yang mana? Bukan Ether 1, tetapi bridge. Oh, karena Ether 1 tadi sudah menjadi Anggota istilahnya dari itu, Bridge ya One. anggota dari bridge. Ya. Yang kita pilih di sini bridge one-nya. Oke. Add default root-nya yes. Kita oke. Nah, sampai bound. Bound kemudian Bound itu muncul- artinya bahwa kita dapat IP kan? Oke. Nah, kita lihat di IP address sudah dapat Otomatis IP. akan dapat IP dari provider. Interface-nya di Bridge one. Bridge One. Oke, Iya. sesuai dengan yang tadi. Nah, step by step kita cek dulu. Udah connect belum ke gateway-nya? Gateway-nya ada di mana? Kita lihatnya ada di IP root. Ya. Sini ada gateway. Oh, jadi kalau di lab ini berarti 10.10.1 itu sebagai gateway kita untuk ke internet. Iya, 10.10.1. Satu. Iya, 10.10.1. Jadi kita misalnya kita tes dulu dari sini ping 10.10.10.1. Oke, sudah Oke, bisa. jalan. Ya, sudah jalan. Kemudian kita cek DHCP, udah, kemudian DNS. Oke. Ya. Atau misalnya kalau misalnya kita pengen lihat dulu, ini udah connect belum sih ke internet? Pingnya yang agak jauh sedikit. Yang publik lah istilahnya ya. Iya, yang publik. Yang publik. 888. Oke, 888. sudah bisa. Oke. Ya. Berarti router ini sudah connect ke internet. Internet, yes. Ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada DHCP-nya, kita harus nulis statik. Nah, itu Pak. Karena kan ISP itu kan pasti memberikan layanan itu kan beda-beda. Betul. Ada yang otomatis, ada yang statik. Betul. Nah, ini kan kita baru nyoba yang DHCP ya. Iya, Berarti si ISP ngasih DHCP. Nah, bagaimana kalau misalnya itu statik, Pak? statik ya, statik. Jadi ini kita matikan dulu tadi DHCP-nya. Jadi IP DHCP client. Klien. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Kalau nonaktif harusnya IP-nya juga akan hilang Hilang lagi yang semuanya. tadi ya, IP address dan lain-lain hilang. Kita create manual. Tadi IP-nya 10.10.10 dot misalnya 200. Jangan lupa slash-nya, ini suka Iya, kelupaan. Suka kelupaan ya. Kemudian interface-nya bukan Ether 1 tapi Bridge One. Bridge One. Oke. Apply. Ya, ini satu step kita udah bikin ini, kita cek. Ya. Ping gateway-nya tadi 10.10.1. Satu. Bisa, Berarti komunikasi ke gateway sudah jalan. sudah jalan. Ya. Kemudian habis IP address default gateway-nya. Oke, karena biasanya kalau kita langganan ISP, paling enggak kita dapat beberapa informasi ya Pak ya. Misalnya yang pertama alokasi IP kita berapa, atau IP publiknya berapa. Yang kedua itu nanti pasti juga akan dapat informasi gateway. Gateway-nya. Nah, sekarang kita set gateway-nya itu di menu IP Root. Nah, Ya, di situ jadi nanti di kita IP masukkan. kemudian root ya. Kemudian ini kita akan masukkan Oke. destination address-nya biarkan 0000/0 Oke. jangan diganti-ganti. Nah, ini sering salah karena gateway-nya kan ketutup nih. Oh, Ya, ya. yang kebuka yang ini. Biasanya nanti Dikira di yang sini diedit gateway-nya. yang di DST-nya ya? Iya, oh, bukan. Iya. Yang diedit Berarti di sini gateway-nya harus diklik dulu. ya 10.10.10.1. Oke. Sesuai dengan informasi dari ISP, providernya, ya, provider. ISP-nya. Jadi ini IP bukannya ngarang-ngarang, Betul, tapi betul, harus ya. tanya ke providernya. Ya. Apply. Nah, setelah kita punya gateway, langkah selanjutnya adalah kita tes apakah kita bisa ping ke internet. Istilahnya gateway tadi sudah bisa. Nah, kita coba lompat lagi ke Internet. internet ke atasnya. Pingnya sekarang mungkin jadi 888. gitu ya. 888. Oh. Berarti kalau ping 88 bisa kan udah bisa internet ya, Pak? Betul. Berarti kita udah bisa browsing, Pak. Maksudnya misalnya akses Facebook atau Nah, Google gitu. Ada yang belum. Jadi misalnya kalau di sini kita pingnya ke Google gitu ya, pasti nggak bisa. Ada errornya itu. Ada errornya karena DNS-nya belum bisa. Oh, yes. Nah, Ya. setting DNS di mana itu, Pak? IP, kemudian DNS. Nah, servernya kita masukkan di sini.
Oh, ini juga tergantung dari informasi dari ISP-nya, ya. ya. Atau kalau mau pakai DNS yang publik 8888 1111. Oh iya, bisa ya Open DNS ya istilahnya. Ya. Kita pakai DNS yang dari ISP, dan kalau perlu beberapa server, karena ISP biasanya punya lebih dari satu server, bisa kita tambahkan di sini. Oh, bisa lebih dari satu ya? Iya, bisa banyak ini. Ya. Tapi kalau sudah nambah-nambah gini, jangan, kalau nggak kepake jangan lupa ditutup balik. Ya. Nah, dan karena router ini nanti juga kita akan pakai untuk melayani network lokal, jangan lupa aktifkan yang ini, allow remote request. Buat apa itu Pak? Itu untuk, jadi router ini akan jadi DNS server untuk melayani LAN-nya nanti. Oh, jadi istilahnya laptop itu nanti di settingan DNS itu bisa diarahkan ke IP-nya router gitu ya? Ya, IP router, jadi nggak perlu DNS server yang ada di atasnya lagi. Oh, oke. Ya. Kita oke. Nah, kalau kita oke, sekarang kita tes lagi. Ping ke Nah, udah nama bisa. domain. Udah dapat. Yes. Ya. Jadi tadi memang karena DNS-nya belum bisa resolve nama domainnya ya, karena memang kita belum set di situ. Satu itu. Kemudian sekarang sudah bisa connect ke internet. Berikutnya adalah LAN-nya sekarang. Oke. Nah, LAN-nya seperti tadi. Saran saya adalah kita mainan bridge juga. untuk interface yang menuju ke laptop-laptop LAN-nya. bawahnya ya. Kenapa? Karena gini, ini kan ada banyak port. Ya. Kalau saya set LAN-nya misalnya port 6. Oke. Terus besok, wah ini saya ada satu komputer lagi pengen connect di port 7. Kan nggak bisa. Yes. Karena secara defaultnya ini router. Router, bukan Masing-masing interface itu independen gitu ya istilahnya ya. nah. Oke. Nah, ini tadi sudah coba di setting untuk WAN ya Pak ya? Untuk WAN-nya sudah. Untuk WAN-nya ya. sudah. Sekarang LAN-nya kayaknya ya. Oke, ya. Kita lanjut ke bagaimana cara biar internetnya ini bisa sampai di laptop di bawah. Laptop. Nah, jadi kita akan buat satu bridge lagi yang namanya bridge LAN. Oke. Untuk local area network-nya. Bridge LAN kita akan create di sini bridge LAN. Nambahin bridge baru ya. Tambah bridge baru ya, bukan bridge port ya. Interface bridge baru namanya bridge LAN. Bridge LAN. Nah, kemudian di portnya baru kita masukkan. Sesuai dengan kebutuhan kita mau pakai yang mana gitu ya. Iya. Nah, ini kebetulan kita akan connect-nya di Ether 2 ya ini ya. Ya, saat ini connect ke Ether 2 laptopnya. Ether 2, bridge LAN. Apply. Biasanya putus habis ini. Nah, karena tadi kita connect-nya di bridge Ether. LAN tadi. Ya. Ya. Jadi dari port fisik dipindah ke bridge. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal reconnect lagi. Ya. Kemudian kita bisa masukkan juga interface-interface lain yang ingin kita masukkan. Misalnya WLAN-nya juga mau dimasukkan ke LAN. Oh oke, ya. Karena di jaringan lokal pasti mungkin teman-teman juga butuh distribusi internet itu menggunakan Access Wi-Fi. point. Ya, menggunakan wireless. Biar nanti konfigurasinya lebih mudah, bisa aja nanti berarti si wireless ini dimasukkan ke bridge LAN ya Pak ya? Bridge LAN, betul. Oke, berarti di bridge port ditambahkan. Ada WLAN 1. WLAN 1 masuk ke Kemudian bridge kalau LAN. ini kita bisa copy. Ini ke WLAN 2-nya kita masukkan juga. Atau misalnya Ether 5, 6 gitu ya. Ether 6 gitu ya. Ether 6 kita masukkan juga. Ether 6-nya kita masukkan juga ke bridge LAN. Nah, contohnya seperti ini. Oh, Ya. Jadi satu bridge itu anggotanya bisa ada banyak port. ya, Ya, banyak port. bisa ada banyak port. Nah, contoh lain juga adalah untuk WAN-nya. Tadi kan satu bridge WAN hanya ada satu port. Bisa juga kita tambahkan beberapa port. Misalnya dari ISP kita dapat beberapa IP public, kita ingin ada satu server yang IP public connect ke sini juga. Jadi servernya ini walaupun di bawah MikroTik, tapi dia pengen IP-nya langsung pakai public. Public ke ISP. Oke. Caranya Pak? Caranya kita masukkan port baru. Jadi misalnya tadi sudah Ether 1 yang di bridge 1 ya. Bisa juga kita tambahkan di sini Ether 3 misalnya di bridge 1 ya. Nah, jadi ini sekarang bridge 1-nya tinggal kita pakai untuk connect ke server itu. Berarti tadi Ether 1 dan Ether 3. 3. Oke. Nah, kalau nggak percaya coba yang ISP-nya dipindah ke Ether 3. Oke, berarti
Ini ya. Ini ya, Kabel pingnya yang coba ada nih, satu. sebentar. Nah, ping. Kita coba cek pakai ping Ya, teman-teman. pingnya hidup terus. Harusnya kalau misalnya ini benar, saya pindah ke Ether 3, Ya. kita coba lihat pingnya. Oke, Balik lagi. jalan lagi. Jadi port Ether 1 dan Ether 3 sama saja secara virtual. Karena dia sama-sama masuk ke dalam bridge One. one. Iya. Berarti kalau misalnya teman-teman mungkin juga bisa coba di jaringan masing-masing ya. Misalnya Ether 1 itu ada problem, entah itu problem karena hardware-nya rusak atau apapun. Kemudian kita mengharuskan untuk pindah ke Ethernet fisik lain. Nah, mungkin ini bisa jadi satu trik ya, biar nanti di beberapa rule yang lain misalnya kayak firewall sebagainya tidak perlu ngubah-ngubah Ether 3 gitu. Ya, Karena nggak dia perlu ngubah masuknya ke Ether 1 bridge. ke Ether 3. Ya. Iya. Oke. Ya. Jadi kita manfaatkan bridge di sini. Ya, ada bridge one dan bridge LAN. Nah, oke, sekarang sudah connect routernya ke internet, kita sudah punya port-port yang dipakai untuk LAN. Berikutnya adalah kita memasukkan konfigurasi IP address Untuk yang LAN ya, Pak. untuk LAN-nya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini IP address gitu ya. Ini IP address yang one. Kita akan create lagi. Nggak boleh sama ya IP-nya. Oke, jelas itu, Pak. Harus beda. Misalnya 192 168 1.1. Nah, ini IP paling klasik. Betul, Pak. IP yang paling banyak dipakai. Interface-nya di mana? Interface-nya ada di bridge LAN. Oh, jadi nanti sama ya berarti seperti yang one, berarti tidak dipasang di Ether 2-nya, tapi dipasang di bridge LAN-nya gitu Bridge ya. LAN-nya. Ya. Oke, sudah ada di sini. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan untuk laptopnya. Atau kalau mau langsung set DHCP servernya juga bisa. Oke. Ya, DHCP, IP, kemudian DHCP server, supaya kita bisa bagi IP-nya secara Iya, otomatis. betul, Pak. Dan ini nggak susah karena ada wizard-nya. Betul. DHCP setup. Nah, yang paling penting itu milih interface-nya. Nah, ini Pak, tadi kan LAN itu sebenarnya secara fisik connect ke Ether 2. Iya. Oke, berarti nanti di pilihan interface itu kita tidak memilih Ether 2 ya berarti ya? Bukan. Bridge-nya yang kita pilih. Bridge-nya ya. Oke, karena Ether 2 itu sudah masuk ke dalam interface virtual namanya bridge LAN. Bridge LAN. Oke, Iya. bridge LAN. Kita pilih bridge LAN. Nah, ini langkah paling penting, jangan kebalik-balik. Iya. Ya. Setelah ini tinggal next jadi. Iya, Pak. Ada space sesuai dengan IP-nya sudah benar, gateway-nya benar, range IP-nya Range IP kita tinggal pool-nya, pakai aja iya. sebenarnya. Benar, kemudian DNS servernya akan pakai IP-nya router di Router atasnya. gateway, ya. Atau kalau mau juga bisa pakai router ini. Ini berarti DNS yang akan diberikan ke Klien, Klien komputer ya? klien. Iya. Ya, betul. Jadi bisa kita ganti jadi 192, 168, 1.1 atau 10 titik berapa tadi juga bisa. Oke. Tapi 1.1 aja dulu. Next. Complete. gampang sekali teman-teman ya. DHCP-nya DHCP sudah setup, next jadi. Nah, kalau nggak percaya kita lihat di sini di konfigurasi Networknya networknya. laptop ya. Networknya laptop. Ya. Kita sudah dapat IP untuk laptopnya. Ya. 192, 168, 254. 1254. Ya, sesuai dengan range yang tadi kita sudah Yes. buat. Kita oke di sini. Kalau kita mau adalah tes ping, ya jadi ping dari laptop ini ke router. Oh, jadi per ini ya. Per segmen, Oh, ya. iya. Karena Jadi yes. kita baru mengkonekkan laptopnya ke router. Routernya ke internet sudah. Nah, nanti laptop ke internet terakhir. Iya. Ya. Ping 192, 168, 1.1. Ya, sudah bisa. Oke. Ke router sudah nyambung. Sudah nyambung. Sudah bisa. Nah, berarti kita ke step Berikutnya. atasnya ya. Karena ini kalau ke internet belum nyambung. Ya kan? Kok bisa itu? Ada satu hal lagi. Mm-mm. Adalah masquerading. Oh. Source NAT. Ya. Ya. Di router kita harus membuat yang namanya source NAT masquerade. Ya, firewall NAT, source NAT, masquerade. Di situ caranya adalah IP firewall, kemudian di bagian NAT, add, kemudian yang penting di sini adalah out interface. Mm-mm.
Di sini out interface-nya apa? Adalah bridge 1. Oh, interface yang dipakai untuk keluar, untuk menuju ke internet Iya. gitu ya. Karena tadi sudah kita masukkan ke dalam bridge, berarti di sini out interface-nya kita pilih bridge 1. 1. Ya. Kemudian di action adalah masquerade. Apply. Nah, ini sudah ada masquerade-nya. Wah, langsung connect. Yes. Ya. Kita langsung connect. Kalau kita lihat di pingnya, nah, sudah connect internet. Oke. Ya. Jadi sebetulnya konfigurasi dasarnya sudah selesai, sudah connect internet. Ya, connect internet. Tinggal ada beberapa hal sebenarnya best practice. Oke. Best practice satu adalah Contohnya, Pak. QoS. Oh, limiter lah ya, bandwidth Limiter. limiter ya. Paling gampang adalah simple queue, target kita masukkan IP ini, IP laptopnya ya. IP laptopnya. Ya. Terus mau diberi bandwidth berapa, ya kan? 10 mega, 10 mega. Ya. Kalau ingin tahu detail mengenai QoS sudah ada videonya, ada seri video. Ya, betul. Teman-teman nanti kalau misalnya yang lebih apa ya istilahnya jaringannya lebih banyak lagi atau dengan kondisi yang lain, nanti bisa lihat di channel ini juga. Nanti teman-teman bisa lihat di video tentang QoS. Searching aja QoS mikrotik. QoS, yes. Itu kemarin ada berapa part itu ya, Pak ya? Oh, ada banyak itu. Dari yang simple sampai yang advance. Lumayan Pembahasannya lebih detail di situ. Ya. Oke. Satu itu. Kedua, soal security. Ya, tadi kan memang passwordnya, username-nya sudah diganti. Ya. Tapi masih ada brute force, kadang-kadang ada bug apa gitu ya. Sehingga kita harus cek juga di sini di IP services. Ya. Nah, ini adalah service-service yang terbuka lebar. Oh, ini port istilahnya port yang terbuka di mikrotik ya. Iya. Berarti ini sebenarnya bisa diakses dari interface manapun termasuk dari Internet. WAN-nya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini matikan yang nggak perlu. Ya, saran. Kalau API-nya nggak perlu dinonaktifkan, Oke. API nggak perlu dinonaktifkan, FTP kalau kita nggak lagi download upload sesuatu, matikan aja. Ya. Telnet juga sarannya dimatikan karena itu nggak secure juga sebetulnya. Ya. Nah, tinggal ada www atau webnya, Winbox dan SSH. Tapi kalau misalnya nih Pak, Ini kan masih bisa diakses dari internet juga. makanya kalau misalnya dari internet itu tetap dibutuhkan telnet gitu misalnya. Nah, Apakah bisa di custom atau gimana di sini gitu? di sini kita bisa masukkan yang namanya, misalnya gini, SSH-nya kita pengen juga tetap bisa diakses dari IP tertentu di internet. Gitu. Nah, kita bisa masukkan. Oh, di situ ada parameter ini ya Iya, istilahnya. misalnya, oh ini router rumah saya pengen bisa diakses dari kantor gitu. Ya, dimasukkan aja IP-nya berapa, 202 berapa gitu ya. Atau range-nya berapa. Jadi hanya dari IP itu mikrotik bisa di SSH ya? Iya, tapi jangan lupa IP lokalnya dimasukkan juga. Oh, iya. Yang tadi Ya itu. 1.0/24. Nah, ini jadi kalau kita mau memasukkan satu IP dari luar, jangan lupa IP lokal kita dimasukkan juga, karena berarti dia sudah restrict IP-nya. Betul. Tapi kalau kosong semua nggak ada masalah. Ya, Berarti kalau di mikrotik itu kalau kosong malah diperbolehkan semua ya? ya kalau contohnya seperti ini, ini kan hitam ini. Ya. Tapi kalau begitu kita klik kayak gini, nah jadi ada. Jadi beda lagi ya ini ya. Ya, karena itu kalau sudah mau masukkan IP tertentu, jangan lupa IP private-nya paling nggak dimasukkan. Baru nanti tambah IP Baru yang nanti lain. tambah IP yang lain. Ini cara paling mudah untuk memproteksi router kita supaya tidak bisa sembarang diakses dari internet. Satu itu, kemudian termasuk ini juga kita masukkan gitu ya. Oke. Tuh. Atau misalnya yang www kan gampang ganti portnya, bisa diganti misalnya port berapa, 80. Oh, jadi nanti kalau kita akses webvik via browser HTTP IP /2 8080. Oh. Ya. Ini adalah proteksi. Jadi
jangan kecepatan juga ngesetnya. Oh iya. Nanti lupa. Takutnya malah kita nggak bisa connect sendiri. Iya. Karena itu saran paling pertama lakukan adalah masukkan IP private kita. Oke. Setidak-tidaknya kita bisa sudah Punya akses lah ya. punya akses ke router. Bisa remote ya. Ya. Oke, ini untuk proteksi. Kemudian pengembangan network. Kabel udah, Wi-Fi-nya. Oh iya betul, karena di jaringan pasti juga ada beberapa perangkat mobile ya. Ya, perangkat Laptop, mobile. gadget gitu ya. Itu ada di Yang itu harus wireless. Ya. Yes. Wireless misalnya ini adalah yang 5 GB. Tinggal kita set sebagai access point. Berarti AP. Point. Nah, frekuensinya hati-hati kita pilih yang sesuai standar Indonesia. Iya. Karena perangkat-perangkat kita yang sudah kita daftarkan untuk Indonesia kadang-kadang range-nya jadi sempit, nggak bisa connect ke frekuensi-frekuensi yang di luar itu. Oke, kalau mikrotik ini sebenarnya dari 51 sampai 58 bisa semua Bisa ya. semua. Tapi kalau alat-alat misalnya kayak laptop, handphone itu berapa Pak yang ini Pak? Yang banyak adalah 5725, 5825. Oh, berarti range 5 GB yang atas ya. Range 5 GB yang atas, misalnya 5785. Nah, ini bisa. Ya. SSID-nya kita buat di sini. Ya. Nah, karena tadi kita kan di HCP semua gampang connect-nya, jangan lupa kita buat password juga untuk Wi-Fi-nya. Untuk Wi-Fi-nya ya. Jadi nggak open. Ya. Jadi ini sebelum saya aktifkan ini, ya, kita akan membuat security Di security profile ya. profile. Nah, tinggal dimasukkan aja passwordnya mau apa. Oke. Ya. Passwordnya bisa apa aja sebetulnya, yang penting jangan ketebak orang. Apply. Kemudian tadi di interface-nya kita di sini tinggal pilih security profile. Kita buka advance-nya, kemudian security profile. Nah, kita pilih. Oh, jadi nanti WLAN 1 itu kalau kita mau connect ke situ harus masukin password yang Tadi. sudah tadi. Oke. Ini yang 5 GB. Jangan lupa di enable. Ya, ini sudah siap untuk jadi access point. Oh, yes. Ya. Jadi ini adalah access point di 5 GB, frekuensi 57 sekian dengan password yang tadi sudah kita buat. Oke. Kemudian 2,4-nya juga sama sebetulnya. Kalau 2,4 sepertinya frekuensinya nggak ada masalah ya Pak ya? Ya, frekuensinya nggak ada masalah. Yang- 2,4 ini bisa kita pilih salah Ya. satu, nggak ada masalah. Semua gadget pasti sudah bisa scan lah istilahnya, sudah bisa connect gitu ya. Betul. Kemudian kalau kita aktifkan ini untuk mencari security Security profile. profile. Mungkin ini SSID-nya kita pisah kadang-kadang. Tujuannya kenapa Pak itu Pak? Supaya kita tahu kita connect-nya ke 2,4 atau 5 GB. Oh, jadi untuk gadget yang dia support 5 GHz dan 2,4 bisa milih ya? Bisa milih. Karena biasanya kebanyakan yang 2,4 malah udah full. Udah full. Iya kan gitu kan. Jadi oh kita mau pilih yang 5 nih, siapa tahu lebih sedikit kliennya kan gitu kan. Ya, namanya saya ganti sedikit, ada mikrotik 2 gitu. Apply, enable. Oke, nah ini udah siap semua. IP-nya gimana Pak untuk WLAN-nya Pak? IP-nya nanti akan pakai DHCP. Oh iya, Karena WLAN-nya masuk ke bridge. sudah masuk di LAN. bridge LAN tadi ya. Betul. Oke. Ya. Jadi antara kabel sama wireless karena sudah masuk di bridge LAN itu maka nanti DHCP-nya tetap ikut itu gitu kan. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi ubah-ubah lain-lain. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, kalau kita connect-nya ke network ISP yang PPPoE. Oh ya, karena tadi yang di awal saya bilang bahwa ada beberapa cara ISP itu memberikan akses ke pelanggannya gitu ya. Ada yang static IP, ada yang DHCP. Nah, yang sekarang banyak itu juga pakainya PPPoE. Nah, itu gimana Pak kalau setting mikrotik itu sebagai PPPoE client ya berarti ya? Nah, jadi kita akan set PPPoE-nya itu di bridge 1 berarti ya. Iya. Bridge 1. Jadi Coba dulu Pak. kita coba interface, kemudian add PPPoE client. Oh, jadi harus add manual ya karena di situ yang terdaftar hanya ether-ethernya, berarti kita pilih interface baru namanya PPPoE. Client. Oke. Ini PPPoE client ya. Kita tinggal pilih interface-nya di sini. Interface ini untuk yang ke arah Bridge 1. one-nya. Oke. Ke Bridge arah 1. providernya ya. Kemudian di dial out-nya usernya tadi adalah
Nah, ini Client 1. Ini harus tanya ke ISP-nya. iya betul. Jadi teman-teman jangan sampai masukkan username dan password itu yang tidak sesuai ya, nanti malah nggak bisa connect. Berarti harus nanya lagi dari providernya username-nya apa, passwordnya apa. Nah, di lab ini disimulasikan username-nya adalah Client client 1, passwordnya tes 123. Nah, ini juga ada pilihan mau pakai DNS-nya itu enggak. Oh, ya kita Biasanya mau sih info. ambil. Ya, biar Ya kan? langsung. Kita apply. Nah, ini langsung connect. Bentar Pak, coba Pak yang tadi Pak. Itu kan username passwordnya itu kan bintang-bintang Pak. Nah, biar bisa tahu bintang-bintangnya itu apa gimana Pak? Jadi supaya kita bisa lihat bintang-bintangnya di sini hide passwordnya kita matikan. Kan suka biasanya takut salah gitu kan Iya. masukannya ya gitu. Oke, jadi itu mengubah dari bintang-bintang tadi ke karakter yang kita inputkan. Jadi biar kita bisa tahu, bisa yakin bahwa yang diinputkan itu benar. Iya. Ya, di sini kalau kita oke, ini sudah R, artinya sudah running. Kemudian kalau kita lihat di IP address juga IP address. Nah, kita sudah dapat IP baru juga. Interface-nya PPPoE out, oke. PPOE out. Nah, karena sudah ada PPOE, kita nggak perlu IP mungkin ya. Ya, karena biasanya kalau ISP cuman satu sih Pak biasanya ya. Kalau sudah static IP, biasanya sih tidak ada lagi PPoE. Kalau ada PPoE, tidak lagi pakai static IP atau DHCP. Ya, berarti di sini kita murni untuk ke WAN-nya itu sekarang pakai PPPoE out. Iya. Ini sudah terbentuk ya PPPoE-nya. Kita akan coba untuk ping dulu lah yang paling gampang. Oke, kita cek koneksi lagi teman-teman. Kita cek koneksi. Kalau dari router harusnya sih nggak ada masalah. Sudah dapat IP, sudah dapat gateway tadi. Ya. Oke, Sekarang kalau dari laptop, wah masalah ini. coba Pak. Tuh, time out Pak itu Pak. Oh, kenapa? Karena tadi ada interface virtual PPPoE, di mana NAT-nya itu harusnya nempelnya di Oh, PPPoE. berarti ini kaitannya sama yang NAT masquerade tadi ya. Betul. Berarti kita harus edit lagi. Nah, kalau saya buat aja baru lagi nggak apa-apa Oh juga. gitu, oke. Out interface-nya adalah PPPoE out. Oh, yes. Action-nya masquerade. Oke. Kita apply. Oh iya, betul. Berarti begitu nanti kita pakai PPoE untuk ke arah ISP, berarti untuk NAT masquerade-nya itu juga harus disesuaikan. Out interface-nya itu berarti bukan lagi pakai ether fisiknya, Iya. tapi pakai yang PPPoE-nya atau interface istilahnya itu virtualnya ya, yang ke Betul. arah Nah, ISP. konfigurasi ini mungkin sepintas ruwet ya, kok pakai bridge ngapain gitu ya. Tapi ini juga sangat bermanfaat, misalnya teman-teman juga punya layanan lain, misalnya hotspot. Ini kan tadi cuma DHCP biasa, Ya, ya. ya DHCP server biasa. Misalnya, oh ini saya mau port 9-nya hotspot misalnya. Biar kalau mau internet harus ada Login page. login page-nya ya. Caranya login juga page-nya. seperti tadi sama. Jadi di bridge kita akan buat bridge baru. Misalnya ada bridge hotspot. Ya kan? Terus portnya port berapa yang mau masuk ke sini? Misalnya port 10 gitu ya. Oke. Interface-nya adalah Ether 10, bridge-nya adalah hotspot. Ini sudah siap bridge-nya. Tinggal kita set hotspot-nya. Oke. Jadi kalau kita set hotspot-nya IP, kemudian hotspot, Berarti milihnya interface-nya bukan di Ether 10 ya. bukan Ether 10, Berarti tapi langsung di bridge hotspot gitu ya, Pak. Iya. Oke. ya, ini tinggal diteruskan nanti selesai, sampai selesai kan, tinggal next, ya kan? Oke. Nah, tinggal usernya apa aja. Yes. Selesai. Kalau Ether 10-nya kita konekkan ke access point atau itu, tentu sudah jadi hotspot. Oh, berarti nanti kan kadang-kadang asumsinya itu kalau hotspot itu harus wifi gitu, Pak. Iya, enggak. Harus access Enggak. point gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa set hotspotnya itu atau service-nya itu di Ether 10 misalnya di sini.
Nah, Ether10 ini bisa lagi disambungkan ke access point istilahnya eksternal ya. Atau gini, kan kita punya dua wireless nih tadi 5 GB 2,4. Misalnya nih 5 GB tetap pakai DHCP, 2,4-nya yang untuk hotspot. Caranya gimana itu, Pak? Caranya kita mainan portnya aja di sini. Tadi yang 2,4 kan WLAN 2. Oh ya. Nah, WLAN 2-nya Karena nggak kelan lagi, ya. kita pindah ke Bridge hotspot ya. Oh, Nah, dengan cara mainan bridge seperti ini kita sangat fleksibel untuk mainan fisik. menentukan interface fisiknya ya. Betul. Atau misalnya mau nambah access point satu lagi, port 9-nya kita tambah jadi hotspot, gampang. Tinggal dimasukkan lagi ya. Tinggal port Ether 9 masuk ke hotspot. Nah, gitu. Jadi ini jadi patokan penting ini sebenarnya. Port berapa yang jadi WAN, nah mungkin diurut kayak gini, nah kelihatan. Yang hotspot itu berarti WLAN 2, Ether 10, Ether 9. LAN-nya itu Ether 2, Ether 6, WLAN 1. WAN-nya Ether 1, Ether 3. Berarti kuncinya adalah kalau istilahnya bridge itu bisa menjadikan kita lebih fleksibel untuk memilih interface fisik yang mau connect ke klien atau ke WAN-nya. Iya. Cuman kita juga harus ini juga di settingannya teman-teman. Karena sudah masuk bridge, nanti untuk setting IP, untuk setting hotspot, untuk setting DHCP server itu bukan lagi menggunakan Ethernet fisiknya, bukan lagi menggunakan port fisiknya, tapi nanti kita pilih yang Bridge-nya. bridge-nya. Betul. Karena itu sudah masuk di situ. Oke, itu. Dan satu tips lagi adalah untuk hotspot. Ya, kalau bingung kok tadi cepat next. Nah, kalau mau tahu hotspot juga ada videonya. Oh, ya. Yang legendaris itu. Oh, yang legendaris itu ya. Jadi memang di Mikrotik Indonesia ini channel ini semuanya lengkap. Nah, dari kemarin memang ada queue, ada sampai berapa part, ada dedut, ada hotspot, ada wireless segala macam. Tapi basic config ini salah satu yang mungkin juga penting juga ya Pak. Betul. Sebelum masuk ke queue, sebelum masuk ke hotspot. Nah ini yang harus dilakukan dulu di awal. Jadi kalau mau tahu hotspot, cari video mengenai hotspot Mikrotik. Yes. Nah, pasti ketemu nanti punyanya Mas Yoga. Wis. Ya. Oke, berarti sampai langkah ini apalagi Pak kira-kira? Satu lagi, kadang-kadang suka komplain, Mas kok suka putus-putus routernya. Dalam artian di remote atau? Nah, biasanya itu maksudnya adalah kok tiba-tiba Winbox-nya nutup. Oh, Winbox-nya ya, bukan koneksi internetnya ya. Seperti kita lihat di sini, kita connect-nya kan pakai MAC address. Ya kan? Kita connect-nya pakai MAC address. Nah, kita kalau mau ya harus connect-nya nanti pakai IP address. Jadi jangan MAC address-nya. Jadi kalau kita lihat di Winbox, ya. Nah, ini kan kalau kita klik di sini MAC address, nah kita kliknya yang di IP address. Oke. IP address-nya, terus baru kita Username password-nya. username kita masukkan, baru kemudian kita login. Ya, jadi connect dengan IP address itu jauh lebih stabil daripada kalau kita connect dengan MAC address. Oke. Kalau pakai MAC address, problemnya tadi suka kadang-kadang pas config tiba-tiba Winbox-nya close. Oke. Putus. Karena Winbox yang Mac itu kan pakai UDP. UDP itu kalau ada beberapa paket yang Hilang. hilang ya hilang. Oke, berarti istilahnya kalau yang IP ini pakainya TCP ya, TCP. connection oriented istilahnya ya. TCP sehingga dia sangat terjaga, apalagi connect direct kayak gini harusnya sih sangat stabil. Oke, routernya sudah kita set semua. Oke. Security tadi udah ya. Kalau mau tahu security juga sebenarnya bisa cari artikel mengenai firewall, bisa diprotek juga routernya banyak juga. Tapi tadi kita sudah berikan security paling dasar yang bisa kita lakukan supaya aman, paling nggak dari luar nggak dimasukin orang. Istilahnya itu tahap awal untuk menjaga router ini biar tidak dikonfig sama orang ya. Betul. Biar tidak disusupi. Walaupun nanti sebenarnya teman-teman bisa nambahin lagi ada firewall ya. Kemudian tadi ada setting IP service itu bisa dikombinasikan sebenarnya Pak. Iya. Atau mungkin satu lagi Mas. Supaya secure juga kan kadang-kadang ada bug kemudian Mikrotik buat update. Iya, iya. Cara update-nya ke versi yang lebih baru. Versi router OS-nya ya. Sistem package. Nah, ini kelihatan bahwa kita pakai versi 6.44.2. Ya. Caranya adalah dengan check for update.
Oke, jadi kita tinggal cek for update, nanti kalau dia dapat versi yang lebih baru dia akan download sendiri otomatis. Nanti restart udah dapat versi yang terbaru. Berarti itu salah satu cara update sekaligus security, karena mungkin ya, dari mikrotik.com Anda menutup bugs atau mungkin terdapat celah-celah security yang mungkin jadi isu lah Celah gitu ya. Iya, jadi celah gitu ya. Oke, kayaknya udah sip, tinggal dipakai ya. Berarti langkah konfigurasinya seperti itu teman-teman. Dari beberapa jenis koneksi tadi ya istilahnya, beberapa service dari WAN-nya, ada yang static IP, ada DHCP client, ada yang PPOS sudah dibahas. Security basic juga sudah ada, kemudian bagaimana cara mendistribusikan internet itu ke jaringan lokal itu juga tadi. Plus ditambah dengan tips yang bridge tadi ya Pak, itu juga lumayan membantu. Bridge, terus ada security tadi ya, juga ya, betul, protect betul, IP. betul. Ada QoS dikit. Ya, QoS dikit. Hotspot banyak itu banget. spoiler Pak. Spoiler untuk video yang di QoS kita. Iya. Oke. Jadi untuk basic config ini sudah selesai, sudah bisa digunakan. Baru nanti setelah ini jalan, teman-teman bisa lanjut ke manajemen yang lain seperti firewall dan QoS. Betul. Oke, terima kasih Pak Valens atas ilmunya. Ya. Teman-teman juga bisa share video ini untuk ke teman yang lain atau mungkin biar bisa lebih bermanfaat lagi ya Pak ya. Bisa mendapat informasi juga teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan juga bisa komen ya. Betul. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Ya, nanti istilahnya mungkin ada problem atau mungkin kebiasaan teman-teman seperti apa sih kalau basic config. Nah, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.